Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Sandi dengan NIM 19010138. Saya dari kelompok 3 dan ini teman-teman saya. Saya Ulfa Siti Walidah dengan NIM 19010140. Saya akan memaparkan materi tentang pengertian citra diri. Perkenalkan, nama saya Nur Ella Anjani, NIM 19010094. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga diri atau self-esteem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Zakia dengan NIM 19010024. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep diri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Oktavia Rianti, NIM 19010045, membawakan materi mengenai efikasi diri. Terima kasih. Oke, jadi dari kelompok 3 ini kami akan sedikit memaparkan mengenai self konteks sosial yang terdiri dari konsep diri, citra diri, harga diri, efikasi diri, dan regulasi diri. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materinya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai self-nya terlebih dahulu. Jadi self sendiri adalah segala anggapan, perasaan, dan sikap, dan segala keseluruhan psikologis yang dirasakan oleh seseorang tentang dirinya sebagai individu yang bertingkah laku sesuai dengan self-nya. Oke, tanpa lama-lama mari kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun dengan NIM 19010024. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep diri. Konsep diri adalah suatu konstruk yang mempengaruhi setiap aspek dari pengalaman hidup manusia, seperti cara berpikir, persepsi, dan perilaku individu. Konsep diri juga dapat diartikan sebagai usaha untuk memahami diri kita sendiri, kemudian menghasilkan konsep mengenai diri kita sendiri. Menurut Stort, ada 3 faktor yang mempengaruhi konsep diri, yaitu yang pertama, teori perkembangan. Teori perkembangan mengatakan bahwa konsep diri terbentuk secara bertahap. Contohnya, anak-anak sudah mengenal dirinya sendiri dan dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Yang kedua, ada significant order atau pendapat orang lain, yaitu persepsi dan pemahaman orang lain terhadap diri kita. Kemudian yang ketiga, ada persepsi diri sendiri. Selanjutnya, pembagian konsep diri menurut Stort ada 5, yaitu yang pertama, gambaran diri atau body image, sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar dan tidak sadar. Kemudian yang kedua, ada ideal diri, yaitu persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku berdasarkan standar, aspirasi, tujuan, atau penilaian personal tertentu. Yang ketiga, yaitu harga diri, penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Yang keempat, yaitu peran, sikap dan perilaku, nilai, serta tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Yang terakhir, ada identitas, yaitu kesadaran akan diri sendiri yang bersumber dari observasi dan penilaian yang merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh. Menurut Rolla, ada 3 aspek konsep diri. Yang pertama, ada pengetahuan. Pengetahuan yaitu seseorang tentang dirinya, yakni sejumlah label yang melekat pada diri seseorang, atau dapat diartikan juga bagaimana seseorang tersebut sudah memahami konsep dirinya. Yang kedua, yaitu harapan. Harapan terhadap diri sendiri tentang bagaimana seharusnya yang diidealkan. Yang ketiga, yaitu penilaian. Penilaian yaitu pengukuran individu tentang keadaan saat ini dan dengan apa yang menurutnya terjadi pada dirinya. Kemudian, jenis konsep diri terbagi menjadi 2, yaitu konsep diri yang negatif dan konsep diri yang positif. Konsep diri yang positif memiliki ciri-ciri yaitu mengenal dirinya dengan sangat baik. Kemudian yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, dapat menerima saran dan kritikan yang membangun dari orang lain. Kemudian, konsep diri yang negatif memiliki ciri-ciri yaitu pandangan terhadap dirinya tidak teratur dan tidak stabil. Yang kedua, tidak percaya diri atau minder. Dan yang terakhir, merasa insecure dan berpikiran negatif. Sekian, terima kasih. Dan inilah materi yang kedua. Saya Ulfa Siti Walidah 19010140. Saya akan menjelaskan pengertian citra diri. Citra diri dalam kamus psikologi disebut self-image atau gambaran diri, yaitu jati diri seperti yang digambarkan atau yang dibayangkan akan menjadi diri kemudian hari. Selanjutnya ada aspek-aspek
aspek citra diri. Yang pertama, dunia fisik. Realitas fisik dapat memberikan suatu arti yang mana kita dapat belajar mengenai diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, ada dunia sosial. Sumber masukan untuk mencapai pemahaman akan citra diri adalah masukan dari lingkungan sosial individu. Proses ini melalui lingkungan sosial ada dua macam, yaitu yang pertama perbandingan sosial. Serupa dengan dunia fisik, dunia sosial juga membantu memberi gambaran diri melalui perbandingan dengan orang lain. Yang kedua, penilaian yang tercerminkan. Pengetahuan akan diri individu tercapai dengan cara melihat tanggapan orang lain terhadap perilaku individu. Kemudian aspek yang ketiga yaitu dunia dalam atau psikologis. Terkait dengan sumber berupa penilaian dari dalam diri individu, terdapat 3 hal yang dapat mempengaruhi pencapaian pemahaman akan citra diri individu, yaitu yang pertama introspeksi. Introspeksi dilakukan agar individu melihat kepada dirinya untuk mencari hal-hal yang menunjang dirinya. Yang kedua, proses mempersepsi diri. Proses ini memiliki kesamaan dengan introspeksi, namun bedanya adalah bahwa proses mempersepsi diri dilakukan dengan melihat kembali dan menyimpulkan seperti apa dirinya setelah mengingat-ingat ada tidaknya atribut yang dicarinya di dalam kejadian-kejadian di hidupnya. Kemudian yang ketiga, atribusi kausal. Cara ini dilakukan dengan mencari tahu alasan dibalik perilaku. Selanjutnya ada komponen-komponen citra diri. Yang pertama, perspektual komponen. Komponen ini merupakan image yang dimiliki seseorang mengenai dirinya, terutama tubuh dan ekspresi yang diberikan pada orang lain. Kedua, konseptual komponen. Komponen ini merupakan konsepsi seseorang mengenai karakteristik dirinya. Yang ketiga, attitudinal komponen. Komponen ini merupakan pikiran dan perasaan seseorang mengenai dirinya, status, dan pandangan terhadap orang lain. Kemudian ada pembagian citra diri. Yang pertama, ciri-ciri citra positif, yaitu 1. Mempunyai gambaran diri yang jelas tentang masa depannya. 2. Optimis mengurangi kehidupan. 3. Yakin dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian ciri-ciri diri negatif. 1. Merasa rendah diri, menganggap dirinya tidak berguna dan tidak berarti di tengah masyarakat. 2. Merasa keberadaannya tidak dibutuhkan oleh masyarakat lingkungan. 3. Merasa tidak pantas atau tidak berhak memiliki atau mendapatkan sesuatu. 4. Merasa selalu muda dan terlalu tua untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya inilah materi yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Nur Ella Anjani, NIM 191000094. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga diri atau self-esteem. Kebutuhan akan self-esteem menurut Brandon 1981 melekat pada karakteristik alamiah kita, tapi tidak dilahirkan dengan pengetahuan yang dapat memenuhi sebagai sesuatu yang sifatnya alamiah. Ada banyak pengertian mengenai self-esteem. Wills dan Marwill dalam MOOC 2006 menyebutkan 4 tipe pengertian self-esteem. Pertama, self-esteem dipandang sebagai sikap. Kedua, self-esteem dipandang sebagai perbandingan antara idea self dan real self. Ketiga, self-esteem dianggap sebagai respons psikologis seseorang terhadap dirinya sendiri, lebih dari sekedar sikap. Dan yang terakhir, self-esteem dipahami sebagai komponen dari kepribadian atau self-system seseorang. Berbeda dengan Wills dan Marwill, MOOC menyebutkan 3 klasifikasi di dalam mendefinisikan self-esteem. Pertama, self-esteem dipandang sebagai suatu kompetisi atau self-esteem as kompetensi. Kedua, self-esteem dipandang sebagai perasaan berharga atau self-esteem as worthiness. Ketiga, self-esteem dipandang sebagai suatu kompetensi dan perasaan berharga. Walaupun cukup kompleks, faktor teori atau dual model of self-esteem dari Brandon tampak cukup komprehensif. Menurut Brandon, self-esteem merupakan kecenderungan seseorang untuk merasa mampu di dalam mengatasi suatu masalah dan merasa berharga. Oleh karena itu, tinggi rendahnya harga diri tidak tergantung realitas objektif seseorang seperti cantik, pintar, kaya,
atau karakteristik positif lainnya. Konsep diri merupakan suatu totalitas yang kompleks. Konsep diri terdiri dari beragam atribut yang boleh jadi sebagian bersifat positif dan sebagian lagi bersifat negatif. Bagaimana supaya harga diri kita tidak rendah? Islam mempunyai resep tersendiri untuk meningkatkan harga diri pengikutnya. Islam mengajarkan bahwa sesuatu yang sifatnya fana dan duniawi tidak pantas dijadikan sebagai sumber kebanggaan. Quran Surat Asy-Syura ayat 36. Kekayaan dan jiwa menurut Islam bukanlah kekayaan yang mahal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Menurut Islam, sesuatu yang mesti menjadi kebanggaan kita adalah sesuatu yang abadi, yaitu iman, akhlak, dan takwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 212. Lanjut ke materi yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Oktavia Rianti, NIM 190100045 akan membawakan materi tentang efikasi diri. Efikasi diri dikenalkan pertama kali oleh Bandura dalam buku Psychological Review. Menurut Bandura, keyakinan dalam diri individu bahwa dirinya dapat menguasai situasi dan menghasilkan suatu yang positif yang memiliki peran penting dalam model pembelajaran sosial kognitif. Menurut Eden, keyakinan individu akan ketersediaan sarana untuk melakukan pekerjaan, ia membuat konsep baru terhadap efikasi diri yang lebih menekankan pada faktor internal dari individu, dipelopori oleh Parker, yakni Role-Based Self-Efficacy (RBSI) yang berhubungan dengan penilaian seseorang tentang kemampuan untuk melakukan peran yang lebih luas dan proaktif pada suatu pekerjaan melebihi tuntutan secara teknis. Dapat disimpulkan efikasi diri adalah keyakinan individu yang ditandai dengan keyakinan untuk melakukan sesuatu hal dengan baik dan berhasil. Efikasi diri sangat berpengaruh besar terhadap perilaku dan keberhasilan individu. Individu yang memiliki efikasi diri dapat mempertanggungjawabkan kemampuannya pada orang lain sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga dapat dipastikan individu yang memiliki efikasi diri cenderung percaya diri, optimis, dan dapat mencapai sesuatu dengan baik. Keyakinan meliputi kepercayaan dalam diri, kemampuan menyesuaikan diri, kapasitas kognitif, kecerdasan, dan kapasitas bertindak pada situasi yang penuh tekanan. Efikasi diri itu akan berkembang berangsur-angsur secara terus-menerus seiring meningkatnya kemampuan. Sumber-sumber self-efikasi. Yang pertama adalah mastery experiences, atau pengalaman, atau performance attainment, pencapaian keberhasilan. Dalam membangun efikasi yang kuat dibutuhkan banyak pengalaman dan pencapaian keberhasilan, karena keduanya mampu menyediakan bukti yang otentik dan informasi langsung tentang hal-hal apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang jika ingin sukses, serta hal-hal seputar kesuksesan itu sendiri. Yang kedua, vicarious experiences, yakni individu memperoleh efikasi diri dengan melihat atau meniru pengalaman orang lain. Berdasarkan variasi penelitian ini, Bandura akhirnya menetapkan beberapa tahapan terjadinya proses modeling. Ada pula motivasi-motivasi negatif, yaitu yang memberi alasan mengapa individu tidak mau meniru atau mempelajarinya, yaitu hukuman yang pernah ia terima, hukuman yang dijanjikan atau ancaman, dan hukuman yang kentara. Dan inilah materi yang terakhir. Oke teman-teman, dan yang terakhir kali ini Sandi akan menjelaskan mengenai regulasi diri atau self-regulation. Regulasi diri adalah kemampuan atau mengontrol, mengatur, merencanakan, atau mengarahkan, atau memonitor perilaku untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan strategi tertentu dan melibatkan unsur fisik, kognitif, motivasi, emosional, dan sosial. Salah satu proses kepribadian utama dalam teori kognitif sosial adalah penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang biasanya dilaksanakan melalui pembelajaran observasional. Bandura menawarkan 3 tahapan dalam proses regulasi diri, teman-teman. 1. Pengamatan diri, 2. Penilaian, 3. Respon diri. Dan ada beberapa aspek teman-teman mengenai regulasi diri. Yang pertama adalah menentukan sendiri tujuan dan standar sebagai manusia. 2. Instruksi diri, bagaimana seseorang menanyakan atau menginstruksikan pada diri sendiri tentang suatu hal dalam situasi tertentu. 3. Self-monitoring, mengobservasi dan mengawasi diri sendiri dalam bertindak. 4. Self-evaluation, menilai perilaku sendiri. 5. Self-imposed contingencies, memberikan penguatan kepada diri sendiri ketika telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Oke teman-teman, dan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi regulasi diri. Ada 3 faktor teman-teman. Yang pertama faktor internal, yang kedua eksternal, dan yang ketiga adalah faktor
reaksi diri atau self response, teman-teman. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah jadi manusia itu memiliki pemahaman yang berbeda tentang dirinya sendiri, khususnya dalam kaitan dalam pertanyaan apakah seseorang tersebut memahami dirinya sendiri sebagai yang independen atau sebaliknya sebagai interindependen. Jadi yang barusan kami bahas ini supaya kita dapat bisa membedakan atau memahami perbedaan antara konsep diri yang terkait dengan perbedaan budaya, khususnya antara budaya individualistis dan budaya kolektif. Perbedaan konsep tentang diri ini, teman-teman, membawa pengaruh besar terhadap perkembangan kognisi, motivasi, dan emosi. Oke, jadi mungkin sekian dulu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3, teman-teman. Mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat. Mungkin apabila ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan. Kesalahan datang dari dalam diri pribadi dan kebenaran hanya datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.